mujizat yang kami alami setiap pagi ya Tuhan. Kalau kami masih bernafas, maka itulah yang kami terima. Amin. Biarlah hari ini kami menyadari Tuhan, bahwa Allah kami Allah yang luar biasa. Kami bangga memiliki Yesus dalam hidup kami. Atas kebanggaan kami Tuhan, hari ini kami menyembah-Mu. Hari ini kami memuliakan Tuhan. Hari ini kami menaikkan syukur kami kepada Tuhan, bahwa satu-satunya yang kami andalkan, yang tidak pernah mengingkari janji-Mu, yang selalu nyata dalam hidup kami, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan pagi ini. Biarlah pujian kami, penyembahan kami, pengagungan kami hari ini hanya bagi Engkau saja Yesusku. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah bagi kami hari ini Tuhan. Sampaikan pesan-Mu, kiranya semuanya ini Tuhan, kami pahami, kami mengerti, untuk kami dapat lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu kembali di tempat ini Tuhan, yang terus Tuhan bekerja dalam kehidupannya, membawa umat Tuhan bertemu dengan Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu. Biar aku menyampaikan pesan Tuhan yang sangat sederhana, dan kami semua dibuat mengerti dan dipahami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kalau pagi ini kita bangun, bisa bernafas, maka itulah mujizat yang kita alami setiap pagi. Amin. Ya, siapa yang bisa kasih nafas, saudara? Sejak kita dijadikan oleh Tuhan, dibentuk dengan tangan ya Tuhan, makhluk yang paling istimewa, yang lainnya cuma hanya Tuhan dalam diri Dia. Saya create, jadilah terang, maka jadilah terang, jadilah cakrawala. Dan bagaimana dengan manusia? Dia bentuk dengan tangannya. Kita sangat spesial di mata Tuhan, sespesial sidik jari kita. Manusia di mata Tuhan bukanlah produk massal. Ya, kita bukan produk massal. Dijadikan satu produk dalam satu edisi, jadilah marga sembiring, semua jadi. Ya kan? Ya. Nah sekarang apa Tuhan bilang? Oh, ini kita mau menciptakan ini marga apa ini? Marga ginting. Ayo, oh ginting itu karakternya begini, bentuknya begini, gini. Oke, jadi patternnya, wah, ciptakan, masukin mesin, keluar. Enggak. Kita diciptakan dengan tangan Allah. Kita diciptakan dengan rupa dan gambaran Allah. Kenapa saudara? Kalau saudara belajar di Alkitab, ya, saya ingin meletakkan dasarnya bagi kita semua betapa pentingnya kita di mata Tuhan. Alkitab dituliskan bahwa, ya, malaikat yang akhirnya dia jadi setan, yang sangat populer di surga pada waktu itu, dia adalah pantulan sinar wajahnya Allah. Kalau saudara baca Alkitab, dia luar biasa. Luar biasa, ya. Nah, pantulan sinar wajahnya Tuhan aja udah luar biasa, ya kan? Wah, dia memimpin paduan suara, posisinya sangat terhormat, bahkan dari tubuhnya keluar nada-nada. Luar biasa. Tapi pada waktu dia berkhianat, gak ada ampun sama Tuhan. Karena Tuhan kita itu Tuhan yang tidak suka dikhianati. Katakan amin. Maka jangan berkhianat. Amin. Sekali selamat, selamanya kerjakan keselamatanmu. Haleluya. Ya, kita spesial. Loh Pak, kadang-kadang kita temukan ada orang yang berkhianat. Itulah kasih karunia Tuhan. Karena kita diciptakan segambar dengan rupa Allah. Bagaimana mungkin dia bisa memusnahkan rupanya sendiri? Amin. Ini Bapak Ibu sekalian, saya berharap dan saya berdoa bagi kita memahami hari-hari ini betapa pentingnya kita sespesial sidik jari kita. Tidak ada sidik jarinya yang sama. Pernah ada penelitian dikatakan begini, setelah 1 miliar sidik jari, maka ditemukan sidik jari yang sedikit rupanya hampir sama. Saya kira mengumpulkan orang 1 miliar untuk cari yang sama, kurang kerjaan. Amin. Itulah kemampuan manusia dibandingkan dengan apa yang menjadi kuasa Tuhan. 1 miliar itu bukan 10 orang, bukan seperti mengumpulkan 1000 jemaat. 1 miliar belum ada hari ini gereja yang jumlah jemaatnya itu sekali beribadah 1 miliar belum ada. Tapi thank God for this technology. Terima kasih Tuhan untuk situasi hari ini, untuk kondisi hari ini, apapun yang ada terjadi di luar sana, bahwa hari ini teknologi
bisa saja membuat satu gereja yang ibadahnya 500, 1000 tetapi ditonton oleh miliaran orang. Ya, maka kita mesti memahami, mengasihi Tuhan dengan akal budi kita. Pergunakan akal budimu, itu kemuliaan Tuhan. Jangan pergunakan akal budi kita untuk jadi akal bulus. Saya kembali kepada apa yang akan kita bahas hari ini. Saya letakkan sebuah dasar tadi untuk kita memahami, ya, bagaimana kita hidup, bagaimana kita ada, kita hanya sangat spesial di hadapan Tuhan. Saya sering kali katakan segala situasi dari zaman dulu sampai sekarang, kalau kita percaya kepada Tuhan, situasi tidak pernah menentukan hidup orang percaya. Amin. Ya, tidak pernah. Saya agak sedikit sesak kalau pakai masker. Bolehlah saya buka ya? Boleh. Iya. Karena saya bersyukur tadi kita cerita tentang spesial. Atau spesial di mana Tuhan diciptakan dengan wajah yang begini bagus. Sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya, bahwa ini tentang bicara tentang laki-laki ya, Ibu Gembala. Ya, tentang laki-laki, tentang prianya Allah. Wah, tepat sekali. Ya kan, kalau berjalan dari waktu ke waktu, 1 tahun pertama pandemik ada, ya, kelihatannya aman-aman saja bagi saya sebagai prianya Allah, sebagai laki-lakinya Allah, ya kan? Tapi masuk di bulan yang ketiga, di tahun 2021, maka mulailah ada sedikit tantangan yang harus kami alami. Ya, sebelumnya berderetan masalah dalam pelayanan, sampai juga masalah yang hidup dan masalah yang mati. Ada orang tua dari anak pelayanan kami yang dipanggil Tuhan. Nah, jadi dari hari-hari itu juga saya itu paling cepat tidurnya jam 2 pagi selama 5 hari. Nah, saya minta ampun sama Tuhan karena waktu itu saya tidak punya hikmat yang benar. Ya, ada hikmat yang nggak benar, ada. Tapi waktu itu saya hikmatnya nggak benar. Ya, tidak punya hikmat yang benar, jadi artinya nggak benar ya. Malam itu, tadi paginya saya baru tidur jam 2:30 pagi. Di hari yang sama, jam 9 saya vaksin. Ya, dalam kondisi yang lemah begitu, saya memasukkan virus itu ke dalam tubuh saya. Maka langsung tubuh saya mengangkat bendera putih, KO, minta ampun. Ya, besoknya jam 5 sore saya menggigil dan saya, singkat cerita, dinyatakan positif. Tidak cukup di situ, istri saya positif. Tidak cukup di situ, ibu saya yang usianya 74 tahun juga positif. Tidak cukup di situ, anak saya 2 juga positif. Artinya satu rumah kita positif. Bagaikan runtuh langit itu, ya. Ya, syukur Ibu Gembala ya menghubungi kami, kasih nasihat kesehatan, berikan penguatan, dan akhirnya hikmat yang benar itu datang. Kami di hari Minggunya, bayangkan hari Rabunya saya sakit, demam, saya tes di hari Sabtu positif, hari Minggunya kami dirawat di rumah sakit. Dan puji Tuhan, kalau dilihat dari rekodnya, ya, saya sedikit yang paling parah. Tapi sehingga cerita saya mau katakan bahwa di hari ke-11 kami semua kembali dari rumah sakit, berkumpul kembali dengan anak di rumah. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, ini bukan perbuatan yang gampang. Kalau bukan Tuhan yang mengerjakannya, tidak mungkin terjadi. Ya, momok bagi saya tentang rumah sakit, saudara. Ya, di awal saya mau katakan, saya hampir tidak pernah opname. Ya, hampir tidak pernah opname di rumah sakit. Sering ke rumah sakit mendoakan orang yang sakit, sering ke rumah sakit membawa anggota keluarga yang sakit, tapi saya tidak pernah satu malam pun di rumah sakit. Selain seumur hidup saya, pada waktu saya punya ada sedikit benjolan di belakang, selalu dioperasi. Itu saja. Tapi kalau orang sakit tidak ada. Bahkan muncul lagi cerita tentang bagaimana situasi rumah sakit. Oh, udahlah, kalau COVID jangan ke rumah sakit, pasti mati, cuma ngantar mayat. Ngantar nyawa ke situ. Wah, kok bayangkan keadaannya begitu luar biasa kacaunya, ya kan? Akhirnya
Ada karena teman-teman, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan bilang, ke rumah sakit lah, jangan takut, ke rumah sakit lah. Itu perlunya komunitas orang percaya. Amin. Maka jangan pergi, jangan menghindar persekutuan orang percaya, Bapak Ibu. Apapun situasimu, apapun keadaanmu, persekutuan orang percaya, Alkitab katakan jangan menghindarinya. Apapun masalahnya, masalahmu di luar, masalahmu di dalam, bahkan masalahmu di gereja ini pun, jangan membuatmu keluar dari persekutuan orang percaya. Jangan menjauhi persekutuan orang percaya, karena kekuatan kita hanya di situ. Sampaikan firman Tuhan, beritakan firman, baik atau tidak baik situasinya. Itu kata firman Tuhan. Katakan dia di atas dia, selebihnya berasal dari si jahat. Itu kata firman Tuhan dalam persekutuan orang percaya. Jadi kita sudah katakan, apapun situasi kita, Engkau Tuhan penyembuhku, satu-satunya yang ku percaya. Janganlah kiranya itu hanya sebagai sebuah syair lagu yang indah. Soal kita menuliskan pada waktu kita menyembah Tuhan, maka Tuhan hadir. Ini hak istimewa semua orang yang percaya kepada Tuhan. Bahkan tingkat penyembahan itu naik lebih lagi dari hubungan kita pribadi dengan Tuhan bersama-sama secara komunal. Wow, bayangkan bagaimana senangnya surga pada waktu saudara dan saya datang ke rumah Tuhan. Saya sering kali katakan ini, nggak terhitung lagi. Saya sering kali ingatkan ini setiap saya menyampaikan firman Tuhan. Ini rumah Tuhan. Maka kalau ini rumah Tuhan, maka kita ketemu dengan Tuhan rumahnya. Siapa? Tuhan. Jangan kau mengucapkan kata-kata yang sembarangan menyembah Tuhan karena syair lagunya yang baik, tapi biarlah itu menjadi doa kita. Amin. Jangan sembarang berdoa, jangan sembarang menyembah. Ya, Yeremia pasal yang kedua ayat 1 sampai 3. Adik bisa bacakan dengan suara yang kencang supaya kita semua bisa mendengarkan firman Tuhan. Ayo, pria-pria, ini hari spesial. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya. Sampai 3. Pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan. Aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburan. Ketika itu Israel kudus bagi Tuhan sebagai buah bungaran dari hasil tanamnya. Semua orang yang memakannya menjadi bersalah, malah petaka menimpa mereka. Demikianlah firman Tuhan. Ya, saudara kasih Tuhan. Nah, ini jemaatnya kelihatan komunitasnya. Ada satu pun yang membaca sampai habis. Gantian, bagi-bagi. Nah, inilah enaknya orang percaya. Biar itu juga ada dalam kehidupan kita, amin. Ya, kasihlah Tuhan dengan senang hatimu dan sekitar dengan akal budimu, dan kasihlah sesama manusia. Jadi kalau baca kita juga jangan diborong ya, bagi-bagi juga ya. Kalau saudara makan kue tiaw pakai daging, jangan traktir orang makan kue tiaw pakai telur. Loh, seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Kalau saudara sukanya pakai daging, kue tiaw lengkap, jangan traktir orang pakai kue tiaw telur, mie balap gitu. Ya kan? Nah, harus pakai lengkap juga. Kecuali saudara punya keterbatasan situasi, ya. Ya, senangnya sih lengkap, tapi kondisi kita hari ini hanya telur. Marilah kita mengucap syukur bersama-sama. Itu beda. Ya, oke, yuk kita masuk firman Tuhan hari ini. Yang pertama di sini ada kata ingat, ya. Yang kedua, lihatlah sekelilingmu. Yang ketiga, saya mau katakan dengan kata yang ketiga, kembalilah. Pegang 3 kata itu, kita akan bahas itu, saudara. Ya. Indonesia saat ini, ya seperti saya katakan tadi, ya hampir sama situasinya dengan zaman dengan Yehuda pada saat zaman Nabi Yeremia. Ya, musuh mengelilinginya, mengelilingi mereka, masalah tersebar luas di dalamnya, lalu pemerintahannya korup, bencana, ya apalagi
degenerasi, tidak adanya tongkat estafet kepemimpinan, orang-orang yang imam-imam dan orang percaya para pemimpin-pemimpin semua bobrok ya. Hampir sama lah dengan situasi hari ini. Ya kan, banyak orang pintar hanya bicara tapi melakukannya jarkoni. Iso ngajar, raiso ngelakoni, kata orang Jerman. Ya, bisa ngajarin orang, bisa ngomongin orang, tapi melakukan yang dia ajar nggak bisa. Itu masalah situasi hari-hari ini. Itu hanya bukan slogan, saudara, tapi itu yang seringkali, oh iya, bahkan hari-hari ini dalam situasi kami di dunia pendidikan teologi juga mengalami hal yang sama. Hari-hari ini saya sedang membereskan beberapa oknum dosen yang menurut kami tidak bisa ditolerir. Harus diselesaikan, harus dikasih disiplin, pendisiplinan. Kalau tidak terima silahkan cari tempat yang lain. Kalau dunia pendidikan teologi saja, mulai dari orang yang suka ngomong saja, bicara saja, tidak bisa melakukan, bagaimana dengan orang percaya? Bagaimana dengan jemaat yang nyajar? Yes, kata firman Tuhan, tidak pernah kembali dengan percuma. Tetapi legacy apa yang kita bisa dapatkan dari seorang hamba Tuhan, seorang pengajar firman yang tidak memiliki integritas? Hari ini bicara tentang integritas para prianya Allah, yang tetap bertahan dalam pencobaan, dalam situasi yang sulit. Para prianya Allah, apapun situasi kita hari ini, kalau kita bicara tentang integritas, salah satu yang paling kuat di sini adalah Yeremia. Maka Yeremia juga dikenal sebagai nabi peratap. Seolah-olah cuma sendiri dia dengan situasi yang ada pada waktu itu. Seolah-olah cuma Yeremia yang terus minta kepada Tuhan, terus berdoa bagi negerinya, terus berdoa bagi generasi muda, terus berdoa bagi pemimpin-pemimpin bangsa. Karena situasi saat itu sangat amburadul, sangat hancur. Saudara, bagaimana situasi kita hari ini? Firman Tuhan menuliskan di sini, ingatlah. Nah, ini dia. Ya. Ingatlah betapa Tuhan menyertai kita. Lalu di situ saya tulis di sini saja, saudara. Ya, yang di sini kita lihat di ayat yang oke, mari kita lihat di Yeremia pasal 2 ayat 19. Ya. Kejahatanmu akan menghajar engkau, dan kemurtadanmu akan menyiksa engkau. Ketahuilah dan lihatlah betapa jahat dan pedihnya engkau meninggalkan Tuhan Allahmu dan tidak gemetar terhadap aku. Demikian firman Tuhan Allah semesta alam. Iya, baik. Saudara, apapun yang kita lihat hari ini, setiap kejahatan-kejahatan yang ada, ayat yang ke-19 saya katakan, ingat, Tuhan tidak pernah tutup mata tentang kejahatan itu. Tetapi kata ingatlah di sini, saudara, saya mau menyampaikan kepada kita semua, seperti doa di awal tadi. Ingatlah, kalau sampai pagi ini kita bisa bernafas. Jangan ingatlah, kalau sampai pagi ini, apa yang menjadi doamu belum dijawab Tuhan. Para prianya Allah, jemaat yang dikasihi Tuhan, ingatlah, kalau hari ini kita masih bisa bernafas. Kalau sampai hari itu, kata Yeremia, mereka masih ditolong Tuhan, ingatlah di masa lalu mereka keluar dari Mesir dan dari zaman raja-raja terus sampai hari itu mereka masih ada. Kalau kita terjemahkan dengan kondisi kita hari, ingatlah kalau kita masih bernafas, berarti masih ada Tuhan dalam hidup kita. Kenapa? Karena pada waktu dibentuk dengan tangan Allah, yang terakhir Tuhan lakukan apa? Dia menghembuskan nafas kehidupan. Maka jangan main-main dalam kata dosa. Saudara pikir ibu pendeta nggak tahu, om nggak tahu, tante nggak tahu, ya istri nggak tahu, karena kita sedang bicara tentang pria-pria ini. Istri nggak tahu, tetapi di tempat yang paling tersembunyi pun, di tempat yang gelap pun, kau melakukan kejahatan, kau mengingkari janji Tuhan, kau mengingkari perjanjian keselamatan dengan Tuhan. Selama kita melakukan itu dalam kondisi bernafas, ada Tuhan di situ. Karena nafas ini Dia yang berikan. Amin. Tetapi sebenarnya orang percaya, dengarkan baik-baik, janji ini sudah ada dalam kita. Ingatlah, kalau sampai hari ini kita ada, ya,
Kita lihat di sini. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, pergilah memberitahukan, Yeremia pasal 2. Pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan, aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu. Ya. Ini bicara nasihat kepada kita hari ini. Apapun situasi sulitmu hari ini, apapun keadaan kita hari ini, ingatlah, kalau sampai hari ini kita ada, pria-prianya Allah, baru sejak kita dalam kandungan ibu, kata Tuhan, sudah mengenal kita, dan kejadian kita dahsyat. Dia sudah merancang hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Saya katakan, dari awal tadi saya katakan, situasi ini bagi orang yang percaya kepada Tuhan, situasi itu tidak menentukan hidup orang yang percaya. Amin. Tetapi hubungan kita kepada Tuhan. Saudara sering kali katakan, oh aku mau lepas dari masalah ini, aku mau melepas dari kebiasaan buruk ini, aku mau melepas dari kemalasanku tentang melayani Tuhan, aku mau melepas dari kebiasaanku tidak mau suka membaca firman Tuhan, aku mau melepas dari kebiasaanku suka bangun siang tidak lupa berdoa kepada Tuhan saat teduh. Saya katakan, Bapak, bukan usaha kita yang menentukan, saudara. Sekeras apapun usaha saudara dengan saya untuk lari dari situ, untuk lepas dari situ, itu tidak bisa menjamin kita itu lepas dari segala sesuatu yang bukan kehendak Tuhan. Tadi kita mengatakan pada waktu kita punya hubungan dengan Tuhan, ya kan nanti anak sekolah minggu yang menang. Apa katanya? Dia harus semakin bertambah. Pada waktu Yesus bertambah, pada waktu kualitas hubungan kita dengan Tuhan itu semakin bertambah, semakin bertambah. Maka akunya, siapa akunya? Kemalasan, kebodohan, kejahatan, itu akan semakin berkurang. Ada seorang bapak bilang sama saya, Pak, susah sekali Pak, saya bangun pagi sudah langsung merokok. Ibu ya ketawa, saya harap suaminya nggak begitu. Gak bisa Pak, rokok dengan saya ini sama dekat. Iya. Ya kan? Saya katakan sih, oh iya, nggak usah tinggalkan rokok. Nggak usah. Kamu semakin berusaha untuk meninggalkan rokok, semakin rokok datang sama kamu. Karena otakmu dirokok terus. Rokok, ku tinggalkan kau. Rokok, kau tidak baik lagi. Rokok, kau merusak ekonomi. Rokok, kan apapun yang kita ucapkan, yang kita ingat tetap rokok. Benar nggak? Tuhan, aku percaya Engkau mengubah hidupku. Tuhan satu kali. Tuhan, Engkaulah jaminan kekal dalam hidupku. Tuhan dua kali. Tuhan, Engkau pengharapanku. Tuhan tiga kali. Semakin banyaknya Tuhan, rokoknya semakin lupa. Katakan amin. Amin. Itu yang benar. Ingatlah. Saya sekarang enak ngomongnya. Kalau Yeremia pada waktu itu, mungkin dia sampai nangis menyampaikan firman Tuhan ini ya. Mengatakan kepada bangsa Israel setelah dia terima firman dari Tuhan, dia sampaikan kepada umat Tuhan pada waktu ingatlah, mungkin dia sampai nangis begitu rupa menjelaskannya. Kalau sampai hari ini kau ada itu semua karena kasih Tuhan. Memang ya, di kitab Yeremia ini juga kata kedua di sana dikatakan lihatlah. Ya. Di sana ada Yeremia. Coba kita buka dulu Yeremia pasal 2 ayat yang ke-13. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Ya, Tuhan mengajak kita untuk melihat kehidupan yang nyata. Ya. Bahwa kalau kita meninggalkan Tuhan, kita lari dari pergumulan yang ada, kita lari dari situasi yang ada, bagaikan sebuah kolam ya,
Di ayat yang lain dalam Alkitab seperti kita menjaring angin. Kalau jaring ikan, dapatlah ikan. Kalau jaring angin, apa yang dapat? Tidak dapat apa-apa. Lihatlah sekeliling kita dalam situasi yang ada. Saudara, lihatlah sekeliling kita. Kita melihat bahwa sampai kita mengetahui betapa situasi ini sangat sulit. Lihat sekeliling kita apa yang sedang terjadi, kemana kita berharap. Saudara dikasih Tuhan, lihatlah sekeliling, kata Tuhan, sadarilah di mana kita berada hari ini dan apa yang telah terjadi pada diri kita. Seperti apa kita hari ini, ingat masa lalu, sadari masa kini. Nah itu dia, asik ya. Saya lihat kopian saya sedikit. Ingat masa lalu, sadari masa kini. Kalau dulu kita jahat, jangan bikin jahat lagi. Kalau kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, jangan kembali ke kubangan. Pria-prianya Allah. Kalau kau sudah ditebus dari kegelapan itu, sekarang masuk dalam terang yang ajaib, jangan balik ke sana, kita akan binasa. Alkitab mengatakan pada waktu setan melihat, oh ya, dia pantau. Setan juga memakai ini. Dia ingat, dia amati sekelilingnya, maka dia kembali. Kita kan bicara itu juga. Dia ingat, oh orang itu sudah diselamatkan ya, orang itu sudah meninggalkan yang jahat ya, dia sekarang sudah ada dalam terang, ya kan? Karena waktu dia lihat, ini kayaknya balik lagi nih. Alkitab mengatakan dia bawa 7 jenis yang lain lagi untuk menguasai saudara. Nah, perjuanganmu untuk kembali ke terang lagi lebih sulit dari yang lalu. Itu artinya jangan main-main dengan keselamatan kita, saudara. Setan juga pakai 3 kalimat ini. Dia ingat, ini dulu mantan klien saya. Saat ini dia sadari, dia balik lagi sama saya. Nggak cukup kalau dulu dia tahu dia dikalahkan karena dia sendiri. Sekarang aku nggak mau kalah lagi. Dia bawa 7. Jangan main-main. Tapi kalau kita melekat kepada Tuhan, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Kalau Roh Allah yang hidup itu memulih kita, Roh Allah yang hidup itu memenuhi kita, pria-prianya Allah, maka kita punya kuasa membebaskan hidup yang terbelenggu. Kita punya kuasa melepaskan yang terikat. Kita punya kuasa menyembuhkan yang sakit. Katakan amin. Yes. Saya sudah mengalami ini, saudara. Satu waktu saya ada rohani saya, dia posisinya di Jakarta, dia akan berangkat kembali berlayar. Dalam situasi COVID tahun lalu, puji Tuhan, semua pelayaran cruise ya, kapal pesiar itu semua tutup, semua naik dok. Semua karyawan dipulangkan. Dia katakan kalau tidak dipulangkan waktu itu ke Indonesia, seperti astronot satu pesawat. Satu pesawat itu dari penerbangan 8 jam katanya, kita pakai APD lengkap di pesawat. Saya nggak ngerti, bayangkan 8 jam di APD, pakai APD itu kayak astronot turun di Halim itu, turunnya di Halim, ya semua jalan putih semua itu ya. Kayak nggak tahu saya kehidupan hari itu seperti apa. Waktu dia katakan, Pak, saya akan mau berlayar lagi, dipanggil lagi. Wah, puji Tuhan, ada tes, Pak. Ya, terus biasanya gimana? Saya lulus, Pak, sekarang akan dikarantina. Lalu apa yang terjadi? Saya mau ngaku, karena selama ini saya punya jimat. Ya, saya punya jimat. Saya pastikan orang yang punya pegang kuasa kegelapan, dia nggak akan tenang dekat dengan saya. Saya pastikan itu. Beberapa waktu lalu saya ketemu dengan seorang kepala preman di satu daerah di Sumatera ini. Yes, dia kepala preman.
Yang ketua dari satu organisasi yang fenomenal, yang melegenda di Sumatera Utara, di Indonesia lah. Kami ngobrol-ngobrol di ruangan, ada kursi sofa sana jauh-jauh. Tapi pada waktu foto, dia nggak berani dekat sama saya. Enggak lah, Pak, kesini aku di pinggir, nggak berani dekat sama saya. Sampai sini punya kosa kegelapan, yang masih simpan, datang ke depan ini kalau berani. Saya percaya kuasa kegelapan yang dalam diri itu akan lari keluar. Kenapa? Karena roh Allah yang hidup itu memenuhi tempat ini, memenuhi semua orang yang percaya. Oke, saya bilang, saya bakar jimat by video call, Om. Pakai video call. Kalau sekarang kan, wah, dulu saya punya pengalaman sering bakar jimat itu, rasanya auranya gimana? Ya memang itu terjadi. Tapi kalau roh Allah yang hidup, God is omnipresent, dia ada di mana saja. Kita kan cuma Allah. Kita bisa bilang Tuhan jamak dengan video call. Tuhan bilang gini, kalau Tuhan ngomong gini, udah nggak usah ngomong, gua udah di sini. Ya kan, nggak perlu kau ngomong, udah di sini aku, kata Tuhan. Itulah bahasa Medannya. Tapi kita kan Allah. Dengan video call, mana jimatnya? Betul. Waktu dibakar dengan mancis yang, karena cuma segini jimatnya. Bungkusannya segini, ya, taruh di atas mangkok ditolong, lupa ditaruh di atas, lalu dengan api mancis yang besar, full, dibakar, cuk, begitu dekat ke jimat itu, cuk, mati. Ayo, dengan iman saya bilang, ayo bakar lagi, 3 kali, 2 kali, mati terus. Oke, kita doa lagi ya, doa lagi. Tuhan, aku percaya Kau ada di sana, maka Kau akan bekerja dengan cara yang ajaib. Aku percaya Kau menghormati setiap penyerahan orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Dia bakar, cus, cung, terbakar. Atasnya saja. Bawahnya belum. Ini setan ini ngajak main-main saya dikit. Balikin, saya bilang, balikin. Ini pakai video call, bakar lagi, cus. Selesai. Pak, tapi nggak terbuka, Pak. Ya ditekan, saya bilang. Dihancurin itu arangnya, dihancurin arangnya. Apa yang terjadi di dalamnya? Ada satu benda kecil segini, lebih kecil dari apa itu, gigi manusia. Saya bilang, kita ini bodoh banget ya. Kamu bawa gigi orang kemana-mana. Itu loh Pak, setan itu membuat kita bodoh. Gigi, apa yang dilakukan gigi? Bau iya. Itulah setan penipu. Isinya cuma gigi manusia. Ya udah, buang. Kamu cari tanah ditanam, saya bilang. Dia keliling rumahnya, dia korek, karena di komplek, Pak, gak ada tanah di sini, semua terbeton. Oh ya udah, cari tempat sampah. Biasanya di bawah itu kan pasti tanah. Ini hikmah Tuhan kan. Dalam waktu yang singkat dapat solusi. Ya Pak, itu ada tempat sampah. Korek, saya bilang. Ada tanah, ada Pak, tanam. Selesai. Kamu kembali ke rumah. Ada minyak? Ada Pak. Kita bilang begitu. Ada minyak, ada. Kamu doa dalam nama Tuhan Yesus. Jangan saya doa lagi, kamu yang doa. Ya Pak, doa sekarang, saya dengar suara kamu. Dalam nama Tuhan Yesus, aku oleskan minyak ini. Darah Yesus melingkupi rumah saya. Amin. Udah, dia mulai oleskan minyak. Minyak apa Pak? Minyak apa yang ada? Oleskan di palang-palang pintu, di jendela semua. Kita melakukan firman Tuhan katakan. Nah, kita itu sering suka cari yang enak. Ya kan? Banyak orang sekarang mempermasalahkan minyak. Oke, kata firman Tuhan, kalau kau tidak suka dengan minyak, ingat, Yesus pernah menyembuhkan orang buta dengan meludahi. Mana yang buta sini saya ludahin dulu? Ada yang mau? Minyak dimasalahin. Oke, kalau nggak mau minyak, kita bilang yang waktu Yesus meludah ke tanah, lalu dia bawa ke tanah itu, dia oleskan ludahnya itu ke gitu kan? Ada orang bisu, Yesus meludah, ditariknya lidahnya. Mau? Ada yang bisu sini diludahin sama pendetanya? Ya Pak, yang itu kan Yesus Pak, ini kan pendeta, belum tentu sembuh Pak, jorok iya. Jadilah seperti imanmu. Saudara dikasih Tuhan, saya tutup saja dengan yang terakhir. Sebenarnya ini banyak bahasan, sebenarnya tiga kata ini adalah bagian dari seminar. Jadi kalau mau didalamin, kata lihatlah sekeliling ini, banyak hal yang kita bisa bahas di dalamnya. Saudara, karena waktu kita terbatas saudara, kecuali kita mau sampai jam 12 kita selesai, boleh. Ya, jadi apa saya katakan tadi, sini saudara, sadarilah di mana Anda berada dan apa yang telah terjadi pada diri kita, seperti apa kita saat ini,
Ingat masa lalu dan sadari masa kini. Apa yang telah terjadi pada diri kita dan pada hidup kita. Amin. Kalau hari ini kita bisa duduk di sini di rumah Tuhan, mengangkat tangan, membebaskan hidup yang terbelenggu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya, biarlah itu jadi dalam hidup kita. Pada waktu kita melihat sekeliling kita yang begitu menakutkan hari-hari ini, angkat tangan ke surga, katakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku harapkan. Saudara, satu rumah terpapar virus COVID-19 itu bukan sesuatu yang gampang, saudara. Satu orang aja sudah kayak gimana, satu rumah loh. Ya. Dan tidak gampang. Masa pemulihan itu, biayanya itu luar biasa. Kalau enggak, saudara, banyak orang yang pada waktu masa pemulihannya tidak, oh udah sembuh, udah. So, ternyata virus itu merusak organ-organ dalam tubuh kita. Maka setelah itu, afternya kita mesti betul-betul fokus pada kesehatan kita supaya pemulihannya tetap. Ada seorang dokter bilang, Pak, kalau itu biasanya membuat paru-paru kita cacat. Saya nggak tahu secara medisnya, tapi pada waktu kami keluar dari rumah sakit, kami ke praktek dokter Ginting, Franciscus Diting, di tempat prakteknya kata USG lagi semua. Paru-parunya bagus, ginjalnya bagus, levernya bagus, empedunya bagus, di USG semua dilihat. Yang luar biasanya, ibu saya 74 tahun, semuanya bersih, bagus. Hasil labnya bagus. Ya cuman kolesterolnya naik sedikit. Ya karena makanannya makanan-makanan yang ini semua untuk mengembalikan energinya semua, gitu loh. Ya kalau kolesterol kan tinggal diatur lagi nanti setelah semua oke, diatur lagi dengan cara hidup yang benar supaya kolesterolnya stabil lagi, gulanya nggak ada lagi. Ya, puji Tuhan, ibu saya gulanya bagus, asam uratnya bagus, nggak ada yang membuat. 74 tahun saya kira, Mas, kamu mesti bersyukur, Mama mesti bersyukur. Jangan lagi pikirkan anakku mesti punya gereja besar. Jangan lagi pikirkan, oh mesti begini. Banyak kali cita-cita orang, nama orang semakin tua semakin banyak cita-cita. Betul Om ya? Ya kan Om? Om nggak ngaku lah. Kadang-kadang kita semakin tua semakin banyak cita-cita. Bukan ke dirinya. Cita-cita dia bikin cucunya begini, dia bikin mantunya begini, dia bikin anaknya begini. Saya bilang, Ma udah, itu bagian kami. Mama berdoa saja mengucap syukur sama Tuhan. Tuhan berikan kesehatan umur panjang. Untuk apa umur panjang kalau sakit-sakitan? Saya bilang begitu. Sampai hari ini kita ada semua muji Tuhan, mujizat Tuhan. Saya tutup dengan kata kembalilah. Dalam ayat yang ke-22 tadi, Yeremia pasal 3. Kita tutup dengan ayat ini, dengan kita pakai kata kembalilah. Bahkan sekalipun engkau mencuci dirimu dengan air abu. Ya, saudara, pada waktu di zaman itu, kalau orang itu mengakui ya keadaannya, dia mau bertobat, dalam badan sulit, dia mandi abu. Ya, dia berabu, dia duduk, lalu dia taruh abu di kepalanya. Ya, sudah lihat sini ayat 22, bahkan sekalipun engkau mencuci dirimu dengan air abu dan dengan banyak sabun. Banyak sabun berarti dari zaman Yeremia udah ada sabun ya. ya, baca kita mesti begitu, saudara. Baca kita jangan selepas-lepas gitu aja. Ingat, pelajari kata per kata, karena setiap ayat, setiap kata, setiap kalimat di Alkitab itu ada artinya. Ya, ini membawa kita memahami situasi hari ini gitu loh. Ya kan? Oh, ternyata di sini ditulis sabun. Mungkin ke bahasa aslinya saya nanti coba akan lihat lagi. Nanti Ibu Gembala akan bantu juga menceritakan ini ya. Namun noda kesalahanmu tetap ada di depan mataku. Ku Tuhan di sini. Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukan kerasnya kita berjuang berusaha untuk kembali. Dan pada waktu Yesus mati di kayu salib, membayar lunas semua hutang dosa saudara dan saya. Itulah keselamatan yang sejati yang Tuhan berikan bagi kita. Ayo kembali. Kembalilah kepada Tuhan. Kembalilah kepada perjanjiannya Allah. Kembali kepada rancangan Allah. Supaya apa, saudaraku? Supaya kita
balik kepada seperti apa kita dijadikan awalnya. Amin. Ya, rancanganmu bukan rancanganku, kata ayat lain dalam Alkitab ini. Apapun yang sudah kita rancang dalam hidup kita, rancanganmu bukanlah rancanganku. Tapi kalau kita menyerahkan hidup kita, kita kembali kepada Tuhan, kita kembali kepada rancangan awal manusia diciptakan, Kejadian pasal 1, ya kan? Apa? Ayat yang ke 26 sampai 28. Ayo, satu orang baca. 2 pun boleh, 3 pun boleh. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Haleluya. Inilah rancangan Tuhan yang awal dalam hidup manusia. Amin. 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 Yang saudara sini, amin. Saya aja amin, saudara enggak. Ya enggak apa-apa. Firman Tuhan tidak pernah kembali dengan percuma. Ini rancangan Tuhan yang awal dalam hidup manusia. Berkuasalah. Kalau kau mau berkuasa, kembalilah kepada Tuhan. Kalau mengalahkan segala sesuatu yang ada, menguasainya, kau melihat anak cucumu diberkati, anak cucumu berkasa di bumi. Orang benar, keturunan orang benar tidak meminta-minta roti. Itu kata firman Tuhan. Maka kembalilah kepada rancangannya yang semula. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari. Simpel ya? Gampang kan? Tidak usah berat-berat teologinya, gampang aja. Kalau engkau dan aku dipenuhi oleh Roh Allah yang hidup itu, maka bau badan kita saja sudah takut setan itu. Karena dia punya 3 kata ini. Dia ingat, ini kayaknya bau pas miring ini. Sekarang dia dipenuhi Roh Allah yang hidup, kabur. Maka dia takut untuk kembali kepada kita. Amin. Dia melihat sekelilingnya, siapa lagi nih yang harus kumakan hari ini? Siapa lagi nih? Saudara, setan itu enggak datang sama orang jahat, enggak, karena mereka sudah dipenuhi setan. Tapi setan datang kepada orang yang tadinya jahat, masuk kepada terang, kembali ke jahat lagi. Dia datang sama orang itu dan bawa rombongannya. Saudara yang dikasih Tuhan, untuk kembali memang sulit. Pada waktu Roh Allah memenuhi kita, Dia yang memampukan kita untuk meninggalkan masa lalu dan hidup di masa kini. Amin, saudara. Saudara dikasih Tuhan. Caranya bagaimana untuk kembali dipenuhi oleh Roh Allah? Yang pertama itu akui saja kesalahan kita. Amin. Yang kedua, firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus mengatakan bahwa biarlah kiranya hidup kita seperti hidup ya. Kenapa sulit? Karena Yesus menggambarkan bahwa hidup kita seperti membangun rumah, ya kan? Biarlah kita hari-hari ini membangun rumah di atas batu karang yang teguh, yaitu firman Tuhan, bukan di atas pasir. Maka hari-hari ini Bapak Ibu sekalian, mari kembali belajar firman Tuhan, kembali ingat janji-janji Tuhan, kembali ingat apa yang sudah Tuhan rancang dalam hidup saudara dan saya. Amin. Hari ini mari kita katakan bersama-sama, khususnya pertama pria-pria Allah, yang kedua penolong-penolong pria-pria Allah. Siapa penolong pria Allah? Siapa? Satu seminar di zaman ibu saya dulu, mungkin di zaman om tante.
seminar itu diterangkan di sana, para penolong prianya Allah itu sebagai leher. Ibu sekalian, meskipun laki-laki itu kepala, tapi engkau adalah leher. Kalau leher tidak kuat, maka kepala tidak akan tegak. Amen. Ini pengajaran sudah lama. Saya sering kali katakan, ibu-ibu, para wanita, para perempuan, Alkitab dijelaskan pada waktu Tuhan menciptakan manusia itu laki-laki, maka dia sering katakan, baiklah kita menciptakan, menjadikan seorang penolong yang sepadan. Pertanyaan saya, ibu-ibu, meskipun hari ini kita bicara tentang pria-prianya Allah, ya kan? Dan ini dalam konteks yang sama, pria-pria harus menyadari, kau tidak kuat, kau tidak mampu, kau lemah. Pria-prianya Allah, kau tidak kuat, kau tidak mampu, kau lemah. Apa yang membuat seolah-olah kita pria-pria ini kuat? Ego. Alkitab sudah menjelaskan, baiklah kita menciptakan seorang penolong. Dengar para pria-pria Allah, jangan sombong. Kalau ada istrimu hari ini, sejelek apapun, separah apapun kondisi, pendidikan, latar belakang, hari ini dia dijadikan Tuhan dalam hidupmu sebagai seorang penolong yang sepadan. Itu dia. Sebaliknya, setinggi apapun posisimu, setinggi apapun karirmu, sehebat apapun pengalamanmu, istri yang gak sekolah pun Tuhan angkat sepadan denganmu. Katakan amin. Karena dia yang mengangkat lehermu, dia yang menolong, yang menopang kepalamu tetap bisa tegak. Katakan amin para ibu-ibu. Ini seringkali saya katakan dalam perkumpulan-perkumpulan, tapi ini kebiasaan kita, ini budaya kita. Ya, kita harus juga hormati, kita punya local wisdom, kearifan kita. Saya katakan sini, bapak-bapak, pria-pria, Alkitab menuliskan para istri teman pewaris kerajaan Allah. Jangan pernah tidak melibatkan istri dalam mengambil keputusan apapun. Karena kalau nggak istri sama-sama teken ceknya, cek itu nggak cair, Pak. Kalau nggak istri sama-sama teken ceknya, maka berkat itu tidak turun, itu katanya. Istri, hormatilah suamimu, tunduklah kepadanya, bukan tanduk. Tapi suami, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Amin. Mana ada pria-pria sini yang mau menyakiti dirinya? Ada? Kalau kau tidak mau menyakiti dirimu, jangan sakiti istrimu. Haleluya. Iya kan? Nah, itu dia. Ya, saudara dikasih Tuhan. Meskipun ada anak-anak di sini, ya anak-anak jangan bilang sama bapak mama gitu. Ini untuk orang tua. Kalian tidak boleh ngomong gitu. Kalian cuma dengar aja hari ini. Kalau kalian nanti harus jadi seperti yang firman ini. Amin. Mari kita bangkit diri sama-sama. Kita maju di dalam